Saat ini, memakai anting-anting bagi seorang wanita sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Tapi, apa kamu tahu, jika anting-anting sendiri baru ada di zaman Nabi Ibrahim? Lantas, apa penyebab adanya tradisi memakai anting-anting? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cerita Sejarah Islam. Pada episode 8 ini, saya, Nadia, akan membawakan cerita mengenai asal-usul pemakaian anting-anting pada wanita. Yuk kita mulai ceritanya. Selepas peristiwa yang menimpa Sarah di Mesir, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Baitul Maqdis dengan membawa hamba sahaya, binatang ternak, dan harta benda yang banyak. Pada episode ketiga, yang berjudul Bapak Para Nabi, kami telah menceritakan bahwa salah satu ujian Nabi Ibrahim adalah tidak memiliki keturunan dalam waktu yang lama. Karenanya, Nabi Ibrahim menjadi sangat khawatir. Nabi Ibrahim khawatir jika tidak akan ada yang meneruskan perjuangan dakwahnya ketika ia meninggal. Walaupun khawatir, Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyalahkan istrinya yaitu Siti Sarah karena tidak bisa memberikannya keturunan. Malahan, Nabi Ibrahim lebih mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Seperti ini doa Nabi Ibrahim. Robbi habli minas sholihin. Yang artinya, Tuhanku, berikanlah aku seorang anak yang soleh. Doa meminta keturunan yang dilantunkan Nabi Ibrahim ini tertuang dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Menanggapi kekhawatiran Nabi Ibrahim dan kesadaran jika dirinya kemungkinan mandul, Siti Sarah akhirnya menyerahkan budak wanita yang dimilikinya pada Nabi Ibrahim. Siti Sarah berharap Nabi Ibrahim bisa mendapatkan anak dari budak wanita itu. Sarah berkata kepada Ibrahim, "Sesungguhnya Tuhan menghalangiku untuk memiliki anak. Oleh sebab itu, lakukanlah pendekatan dengan hamba sahayaku ini. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepadaku berupa anak yang berasal darinya." Budak itu bernama Siti Hajar. Ia merupakan hadiah dari seorang raja Mesir yang sangat zalim. Cerita pemberian budak wanita ini bisa kalian simak di episode 6 yang berjudul Kisah Wanita Tercantik di Dunia. Singkat cerita, Siti Hajar dapat mengandung anak dari Nabi Ibrahim. Karenanya, ia mendapat perhatian lebih dari Nabi Ibrahim karena kandungannya. Melihat hal itu, Siti Sarah diliputi kecemburuan. Budaknya yang bisa mengandung anak suaminya membuatnya mudah terbawa emosi. Hingga karena suatu hal, Sarah diliputi kemarahan besar dan bersumpah akan memotong 3 anggota tubuh Hajar. Hanya saja, tatkala kemarahan Sarah mereda, dia merasa bingung akan sumpahnya. Siti Sarah yang sebetulnya perempuan baik dan beriman itu menyesal. Tak seharusnya ia mengambil keputusan ketika sedang marah. Karena sejatinya, marah merupakan senjata setan untuk menjerumuskan manusia. Siti Sarah pun menceritakan tentang sumpahnya itu kepada sang suami. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan saran untuk menindik kedua telinga dan melakukan khitan pada Hajar. Dengan demikian, Sarah terbebas dari sumpahnya, dan Hajar tidak mengalami luka yang lebih besar. Namun, setelah telinganya dilubangi, Hajar meletakkan gantungan hiasan yang membuatnya terlihat lebih cantik. Maka, makin cemburulah Sarah. Sejak saat itu,
Anting-anting biasa dipakai untuk memperindah penampilan para wanita. Selain wanita pertama yang memakai anting dan berhitan, Siti Hajar juga merupakan wanita pertama yang memperpanjang roknya loh. Ibnu Abbas berkata, wanita yang pertama kali memanjangkan roknya adalah Ibunda Ismail, Siti Hajar. Ia membuat rok yang dipakainya terjuntai memanjang hingga ke tanah untuk menutupi jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Demikianlah teman-teman, cerita penyebab penggunaan anting-anting yang dilakukan oleh Siti Hajar. Semoga kita bisa belajar dari kisah ini ya. Lantas, bagaimana hukum memakai anting-anting dalam Islam? Nah, di Islam sendiri ada perbedaan pendapat mengenai hukum melubangi telinga dan memakai anting-anting. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai anting-anting hukumnya haram. Pendapat ini diutarakan oleh Imam Ghazali yang juga mendapat dukungan dari mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa perbuatan itu bisa menyebabkan luka yang terasa cukup menyakitkan. Di dalam Islam, melukai anggota tubuh hanya boleh dilakukan pada saat hajat seperti hukum hitan untuk perempuan dan juga bekam. Sedangkan untuk kegiatan melubangi atau menindik telinga untuk memasang anting sebagai tujuan berhias, maka tidak dianggap sebagai sebuah hajat yang diperbolehkan untuk melukai anggota tubuh. Pendapat kedua menyatakan bahwa memakai anting-anting diperbolehkan. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Romli yang didukung oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i. Pendapat mengenai diperbolehkannya melubangi telinga bagi wanita untuk menggunakan anting juga ada di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa dahulu Rasulullah SAW mengetahui tentang para wanita yang melubangi bagian telinga mereka untuk memasang anting dan tujuannya lebih untuk berhias. Beliau ternyata tidak mengingkari perbuatan tersebut dan juga tidak melarang perbuatan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hukum tinik telinga untuk wanita ialah diperbolehkan. Lantas, bagaimana jika laki-laki yang memakainya? Untuk laki-laki, para ulama sepakat jika hukumnya adalah haram karena menyerupai kebiasaan perempuan. Kesimpulannya, memakai anting-anting bukan hal yang wajib dilakukan oleh wanita muslim ya. Walaupun tidak dilarang, tapi ketika memakai anting-anting, wanita hanya boleh memperlihatkannya kepada mahramnya saja ya teman-teman. Selesai sudah pembahasan kita di episode 8 ini. Jangan lupa ya, simak lanjutan kisah serial Nabi Ibrahim di episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast cerita sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.